Di antara dua nyala api, terdengar suara Cici yang tidak sesuai. Tetapi dengan dukungan semangat juang besar Xiaoyan, bagaimana kekuatan Earth Explosion Skyfire dibandingkan dengan Chaos Shengyan? Perlahan menyusut, dengan patuh mengikuti pikiran Xiaoyan tertarik pada meridian khusus. Xiaoyan menghirup udara putih, dan di antara garis-garis kuning tua di kulit, lapisan merah tua menjulang di dalamnya. Xiaoyan memandu Earth Explosion Skyfire melalui meridian Fenjue dengan sangat lancar selama seminggu. Hanya dalam beberapa menit, energi kekerasan dari Earth Explosion Skyfire menghilang tanpa jejak, dan Xiaoyan berhasil menaklukkan Earth Explosion Skyfire. Karena efek Chaos Holy Flame dan Fenjue, tidak terlalu sulit untuk memulihkan Earth Explosion Skyfire, tetapi jauh lebih sulit untuk menelannya. Menelan Skyfire tidak sesederhana menelan Heavenly Fire. Dengan pulihnya Earth Explosion Skyfire, nyala api di dalam penghalang juga perlahan menghilang. Hanya menyisakan Xiaoyan yang duduk bersila tanpa bergerak, dengan garis merah gelap menjulang di kulitnya, mengungkapkan semacam keuletan seperti pegunungan di bumi. Pada saat ini, Xiaoyan sedang menyesuaikan keadaannya. Xiaoyan tidak bisa lagi mengendalikan api ledakan tanah seperti magma berwarna coklat kemerahan di tubuhnya, dan membiarkannya berkeliaran bebas di meridian. Saat ledakan bumi dan api langit mengembara, meridian yang dilaluinya diserap dengan lapisan tipis zat seperti tanduk, dan menjadi sangat padat. Meridian ini juga tampaknya lebih tahan karena lapisan tanduk. Setelah berenang melalui semua meridian, Earth Explosion dan Skyfire mulai berenang melalui anggota tubuh dan tulang Xiaoyan lagi, mengubah tubuh Xiaoyan sedikit demi sedikit. Tekstur kulitnya masih mulus, tapi selalu membuat orang merasakan sakit di itu kegigihan yang tidak biasa. Tubuh ini, saya tidak tahu seberapa mendominasi dari sebelumnya. Xiaoyan menunjukkan senyum di sudut mulutnya, sangat puas, lalu menarik napas dalam-dalam, dan melihat api coklat kemerahan lagi. Baiklah. Sekarang mulailah melahap bumi dan meledakkan apinya. Xiaoyan menghela nafas panjang, dan semangat juang serta pikirannya kembali ke kondisi puncaknya. Dia mengumpulkan pikirannya dan melihat ke dalam organ internalnya, dan dengan hati-hati mengamati api langit ledakan bumi yang bebas berkeliaran di tubuhnya. Dan meridian lewat api merah gelap perlahan dan mantap, ditingkatkan tanpa rasa tidak nyaman. Xiaoyan menunggu dengan sabar untuk sementara waktu, dan tampaknya energi kekerasan dari api langit ledakan bumi telah menghilang tanpa jejak. Jadi dengan pikiran, dia memerintahkan asal dari api langit ledakan bumi dan berenang ke Dantian, di mana api coklat kemerahan terus berubah melihat bentuknya. Dia sama sekali tidak menyadari krisis yang akan datang. Xiaoyan tahu bahwa tidak sesederhana yang dibayangkan untuk melahap hal-hal spiritual seperti Tianhuo. Lebih baik berhati-hati. Xiaoyan mengendalikan Chaos Shengyan, menyelimuti ketujuh meridian, 8 urat, tulang, dan otot di tubuhnya. Api kuning tua menari-nari di setiap sel, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Setelah semua penyesuaian dilakukan, Xiaoyan merasa lega, siap melahap Earth Explosion Skyfire yang berputar-putar di tengah dantiannya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, memobilisasi doki yang melonjak di tubuhnya, menyatu dengan Chaos Holy Flame, dan berlari menuju Earth Explosion Skyfire, semua berenang api merah gelap. Pada saat yang sama, asal Chaos Shengyan bergegas langsung ke Dantian, siap memanfaatkan tren dan menelan inti dari Skyfire yang meledak bumi dalam satu gerakan dengan bantuan perpaduan semangat juang. Dengan masuknya energi pertempuran, paksaan terus meningkat, dan api langit ledakan bumi tampaknya merasakan bahaya. Dan seluruh asal coklat kemerahan segera memancarkan api yang sangat panas. Api merah gelap di tepi sumber aslinya hampir mencair, dan suhu tinggi puluhan ribu derajat menyapu seluruh dantian di bawah pembakaran api merah gelap. Dantian Xiaoyan merasakan sakit yang membakar, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan kedutan. Bercampur keringat benang darah merembes keluar, dan tidak jelas apakah itu darah atau keringat. Xiaoyan mengatupkan giginya, dan memobilisasi doki yang seperti gelombang dan api yang kacau. Begitu dia bersentuhan dengan ledakan bumi dan api langit, badai sepertinya menggulung di dantiannya, dan energi yang tersebar menembus melalui perlindungan dari api yang kacau,
meninggalkan bekas merek yang padat dan rasa sakit yang parah hampir membuat Xiaoyan pingsan. Seluruh pagoda Zichen Void Spirit seperti badai, dengan energi yang bergolak sembarangan, dan suhu tinggi yang membakar mendistorsi udara, yang jelas disebabkan oleh energi yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Old Zan mengenakan jubah biru polos, dengan lembut memutar janggut abu-abunya dengan tangan kanannya, menyipitkan mata sedikit ke arah Xiaoyan yang tergantung di udara. Pada saat ini, ada aura samar yang memancar dari menara, yang sangat tidak jelas, dan Xiaoyan pasti tidak dapat mendeteksinya, tetapi tidak dapat disembunyikan dari induksi Zan Lao. Zan tua sedikit mengernyit, dan bergumam di mulutnya, "Sudah lama sekali. Mengapa kita tidak membuat terobosan?" Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatapnya lagi Xiaoyan. Pada saat ini kulit Xiaoyan berlumuran darah, tetapi dengan masuknya energi pertempuran agung yang terus-menerus, kemarahan ledakan bumi dan api langit ditekan secara paksa. Xiaoyan tidak menunda, dan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Chaos Saint Flame langsung menghancurkan Earth Explosion dan Skyfire membungkusnya. Kedua api itu saling terkait, dan dua kekuatan yang tidak kompatibel meletus di tubuh Xiaoyan seperti es dan api. Asal-usul ledakan bumi dan api langit bertahan sampai mati, dan naluri dalam menghadapi bahaya seperti letusan gunung berapi, tiba-tiba meledak dari paket api suci kekacauan, dan jauh dari dantian ke meridian. Meskipun meridian Xiaoyan dilindungi oleh beberapa lapisan, mereka tidak dapat menahan ledakan gila dari ledakan bumi dan api surga. Puff! Xiaoyan memuntahkan seteguk darah. Ledakan bumi dan api langit mengalir dengan liar di tubuh Xiaoyan, di mana lukanya meningkat tajam, dan aura Xiaoyan menurun tajam. Tidak berani ragu, Fen Jue bergerak, dan meridian unik muncul, dan api menyerbu ke dalamnya dengan panik. Xiaoyan segera mengejang dendamnya dan mengerahkan semua kekuatan Chaos Shengyan. Tanpa penundaan sedikit pun, Chaos Holy Flame bergegas menuju Earth Explosion Skyfire dengan ganas, dan dengan cepat membungkus Earth Explosion Skyfire lagi. Setelah pertarungan sengit, Earth Explosion dan Skyfire perlahan menjadi jinak, menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dalam keterikatan dua jenis api langit, sebenarnya ada sedikit fusi, dan nyala api dengan warna yang lebih dalam muncul samar-samar di jalinan dua jenis api. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, di dalam tubuh Xiaoyan, Chaos Saint Flame dan Earth Explosion Skyfire bergabung dengan kecepatan yang sangat lambat, dan fusi ini memakan waktu lebih dari setengah bulan. Selama setengah bulan, selain sesekali terdengar suara energi yang mengalir di lapisan penyulingan gas, sisa waktunya setenang sketsa benda mati. Ketika suara energi yang mengalir menjadi semakin kecil dan berhenti sama sekali, Xiaoyan, seperti berada di lautan api, perlahan membuka matanya. Badai api yang kuat menyapu lagi saat Xiaoyan membuka matanya. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan. Dua ikan kecil berwarna merah tua dan kuning tua sedang berenang, secara bertahap berenang ke bagian terdalam dari mata. Perubahan yang mengguncang bumi juga terjadi di tubuh Xiaoyan saat ini. Meridian yang mengalami trauma oleh ledakan bumi dan api langit telah diperbaiki sepenuhnya, dan seluruh meridian menunjukkan bentuk yang sangat padat. Di dantian Xiaoyan, diam-diam menangguhkan objek berbentuk mata yang memancarkan udara dingin yang kuat. Itu adalah Youjue Mingling. Selama waktu ketika Xiaoyan mengendalikan Chaos Holy Flame untuk melahap bumi dan menghancurkan langit, hantu Youjue tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya diam di sana. Di sampingnya ada nyala api yang mengamuk, tapi bagian dalam nyala api berwarna coklat tua, dan tepi luarnya terus berubah menjadi merah tua dan kuning tua. Terlihat sangat misterius. Di bagian bawah nyala api, dua sumber yang berbeda tersuspensi di dalamnya. Kedua asal yang berbeda ini secara alami adalah Chaos Holy Flame dan Earth Explosion Skyfire. Earth Explosion Skyfire benar-benar dimakan oleh Xiaoyan. Tidak jarang orang melahap dua jenis Skyfire di benua Doudi, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Pertama, karena Skyfire adalah hal yang langka, sangat jarang, dan sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Kedua, sangat sulit untuk menelan dua jenis Skyfire. Energi perpaduan langit dan api bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh fisik biasa. Dan jika seseorang tidak berhati-hati,
tubuhnya akan hancur dan orang tersebut akan mati. Kali ini Xiao Yan berhasil melahap Earth Explosion dan Skyfire peringkat ke-23. Dan Baji Tianjue dan Chaos Holy Flame adalah bantuan yang sangat diperlukan. Saat Earth Explosion Skyfire dilahap, api di permukaan tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Dan garis-garis di kulitnya juga berangsur-angsur memudar. Xiao Yan berdiri perlahan. Ada suara berderak di antara tulang-tulangnya. Dan jubah lengan Zantua tidak jauh melambai. Dan penghalang itu terhapus. Xiao Yan mengepalkan tangannya sejenak. Ingin merasakan peningkatan kekuatan setelah menelan Earth Explosive Fire. Saat kelima jarinya disatukan, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah drastis. Xiao Yan merasa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan semangat juangnya juga meningkat pesat. Tetapi dia tidak merasakan promosi sama sekali. Yang membuat Xiao Yan sangat bingung dan sangat bingung. Zantua, mengapa aku tidak merasa sudah maju? Tanya Xiao Yan. Itu tidak cukup untuk maju. Dan kamu bisa mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu. Jawab Zantua dengan sangat tidak setuju. Saya baru saja dipromosikan menjadi bintang 3. Dan sekarang saya telah melahap api yang meledak di bumi. Saya juga merasakan banyak peningkatan dalam semangat juang. Tetapi saya bahkan belum memasuki tahap awal menengah dari bintang 3. Dan tidak ada tanda-tanda dipromosikan sama sekali. Xiao Yan sangat tertekan. Jadi dia masih mengungkapkan keraguannya. Oh, itu maksudmu. Tidak ada pembagian nilai. Hanya pembagian periode. Penatua Zan menjawab Xiao Yan dengan sangat sederhana. Tidak ada pembagian level, maksudmu. Mulai dari 3 bintang. Hanya ada awal, tengah, akhir dan puncak. Dan tidak ada tingkat detail dasar, menengah, lanjutan, dan puncak. Xiao Yan bingung. Ya, di bintang pertama dan kedua. Karena semua orang baru saja datang ke benua Dohudi. Mereka mungkin tidak terbiasa dengan promosi yang lambat. Jadi ada banyak divisi yang mendetail. Sehingga Dohudi yang baru memiliki motivasi untuk maju. Sehingga tidak tenggelam dalam tahun-tahun yang panjang. Setelah mencapai bintang 3, orang-orang terbiasa dengan kecepatan promosi benua ini. Jadi mereka tidak akan membaginya lagi. Penatua Zan memahami klasifikasi ini dengan sangat baik. Apakah menurut Anda semua orang seperti Anda dan dapat dipromosikan menjadi bintang 3 dalam waktu kurang dari setahun? Jika orang biasa ingin dipromosikan menjadi bintang 3, mereka tidak dapat melakukannya tanpa 3 atau 4.000 tahun. Penatua Zan juga merasa bahwa Xiao Yan terlalu jahat. Kalau begitu, di masa depan, aku tidak akan merasakan bentuk naik level. Xiao Yan jelas sedikit kecewa. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan kesenangan meningkat tanpa itu. Secara bertahap, alis cemberut Xiao Yan perlahan mengendur. Dan dia juga ingin memahami bahwa kekuatan adalah segalanya. Dan promosi hanyalah sebuah bentuk. Hanya saja mungkin tidak mudah untuk naik ke level berikutnya. Kali ini, dia bahkan tidak menyentuh jangka menengah. Dengan menyerap hal aneh seperti Earth Explosion dan Skyfire. Bisa dibayangkan bagaimana energi yang kuat akan dibutuhkan untuk dipromosikan di masa mendatang. Menghitung waktu, Xiao Yan menemukan bahwa tidak banyak hari sebelum dia akan menikahi Xiao Qi. Dia sekarang adalah sesepuh dari klan Xiao. Jadi tidak masuk akal baginya untuk menghilang tepat setelah menjabat. Xiao Yan tersenyum masam. Melirik Long Yi yang masih duduk bersila memulihkan diri dari luka-lukanya. Melambaikan tangannya ke arah Old Zan. Dan menghilang ke menara dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya, sosok Xiao Yan muncul di ruangan itu. Dengan lambaian telapak tangannya, Zichen Void Spirit Pagoda yang tergantung di udara tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu cincin dengan gerakan pikiran Xiao Yan. Batasan di ruangan itu menghilang. Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari yang hangat masuk. Meskipun seluruh klan Xiao telah mengalami krisis, ia telah memulihkan vitalitasnya dalam waktu singkat. Masih terlihat sangat indah dan megah. Di awan tipis dan kabut, samar-samar Anda dapat melihat bahwa banyak bangunan ditutupi dengan salut sunflower penuh sukacita. Xiao Yan menutup pintu dengan mulus. Dengan langkah ringan dan gerakan tubuhnya, seluruh tubuhnya seperti citah. Dengan cepat melesat ke bagian dalam klan Xiao. Dengan seutas bayangan awan samar di belakangnya. Ketika dia tiba di dekat interior, Xiao Yan melambat.
Melihat sekeliling, bangunan yang hancur dalam pertempuran telah diperbaiki sepenuhnya, dan semua jejak pertempuran telah dibersihkan. Sepanjang jalan, klan yang bertemu melihat Xiaoyan berteriak tanpa henti, membuat Xiaoyan sedikit malu. Lagi pula dia belum terbiasa. Tidak lama kemudian, Xiaoyan tiba di depan pintu balai klan Xiao. Memasuki aula, Xiao Lizeng sedang duduk di dalam berbicara dan tertawa bahagia bersama para tetua. Melihat Xiaoyan masuk, Xiao Li mengangguk sambil tersenyum, menunjuk ke kursi kosong di sampingnya, dan berkata kepada Xiaoyan, "Duduklah." Xiaoyan membungkukkan tangannya kepada para tetua satu persatu, lalu melangkah maju, turun. Selesai latihan. Melihat latihan serius Xiaoyan, Xiao Li bertanya dengan sangat lega, nadanya penuh perhatian. Xiaoyan mengangguk, "Kamu bajingan. Kamu sibuk berkultivasi tanpa istirahat sejak kamu kembali. Sepertinya pencapaianmu tidak disengaja." Xiao Li memuji Xiaoyan dengan sangat puas. Ya, orang selalu iri dengan kejayaan di atas puncak, tapi hampir mengabaikan darah dan keringat di balik kesulitan. Xiaoyan bisa sampai ke tempatnya sekarang. Selain unsur keberuntungan, dia juga menempatkan ketekunan yang tak tertandingi dan cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Melihat kamu telah berlatih selama lebih dari setengah bulan, aku tidak mengganggumu. Kamarmu harus diganti. Xiao Li mengganti topik pembicaraan dan mulai menunjukkan perhatian pada Xiaoyan. Ganti kamar. Xiaoyan tidak bereaksi. Ya, kamu adalah seorang penatua sekarang. Jadi tentu saja kamu harus tinggal di kamar penatua. Xiao Li menjawab sambil tersenyum. Tapi kamu dan Kier akan segera menikah. Dan ketika kamu menikah, tempat tinggal akan berfungsi sebagai tempat tinggalmu. Ayo pergi ke kamar pengantin. Hahaha. Berbicara tentang pernikahan Xiaoyan dan Xiaoqi, mata dan alis Xiao Li santai, dan suasana hatinya sangat santai. Tepat ketika dia berbicara, tawa hangat datang dari pintu masuk aula. Haha, apakah kalian semua di sini? Oh, Xiaoyan juga ada di sini. Selesai pelatihan, aksen akrab ini bukan Xiaolong. Tapi siapa lagi? Semua orang melihat di depan pintu sambil tersenyum. Di belakang Xiaolong, 2 atau 3 tetua lainnya masuk dengan langkah besar. Xiaoyan dengan cepat bangkit dan memberi hormat pada Xiaolong. Meskipun Xiaolong tidak secara resmi menerima Xiaoyan sebagai muridnya, dalam hati Xiaoyan, Xiaolong adalah gurunya. Dia adalah seorang guru selama sehari dan seorang ayah seumur hidup. Duduk. Duduk. Xiaolong menempelkan tangannya ke Xiaoyan, dan duduk di kursi di samping Xiao Li. Leluhur, apakah sesuatu terjadi? Mengapa semua tetua datang ke aula keluarga hari ini? Xiaoyan bingung saat melihat semua tetua berkumpul di aula keluarga. Hari ini adalah pertemuan sesepuh. Tentu saja semua sesepuh akan ada di sini. Oh, ya, kamu belum tahu, kan? Izinkan aku memperkenalkanmu. Baru saat itulah Xiao Li ingat bahwa Xiaoyan baru saja menjadi sesepuh. Jadi dia mungkin tidak tahu tentang pertemuan tetua. Melihat kedatangan Xiaoyan, saya pikir Xiaoyan datang ke sini khusus untuk menghadiri pertemuan tetua. Kemudian, Xiao Li secara singkat memperkenalkan kepada Xiaoyan. Sebenarnya sangat sederhana. Pertemuan rutin para sesepuh adalah untuk bertemu semua orang, melaporkan urusan klan, dan kemudian membuat rencana dan keputusan terpadu. Jika ada hal penting yang perlu memanggil semua sesepuh, pemrakarsa akan memberitahu sesepuh untuk bergegas ke aula keluarga untuk berdiskusi melalui perangkat komunikasi informasi kediaman sesepuh. Hari ini kebetulan adalah hari pertemuan Presbyterian. Xiaoyan terjadi secara kebetulan. Dan ngomong-ngomong, Xiaoyan juga mengerti alasan mengapa Xiao Li ingin mengganti kamarnya sendiri. Oke. Semuanya ada di sini. Mari kita mulai rapatnya. Setelah Xiao Li memperkenalkan Xiaoyan, dia melihat bahwa semua tetua telah tiba, dan mengumumkan pembukaan rapat. Semuanya, laporkan apa yang terjadi baru-baru ini. Xiao Li melirik para tetua. Setelah krisis berlalu, semua yang ada di klan pada dasarnya telah pulih. Korban telah ditangani dengan baik, dan subsidi yang seharusnya didistribusikan telah didistribusikan. Xiao Wutian adalah orang pertama yang melaporkan. Selama periode ketika klan Xiao dikendalikan oleh pria berjubah hitam dari klan Iblis Roh,
Dia memimpin urusan keluarga. Penatua keempat. Maafkan aku. Xiao Li mengangguk puas. Mendengar kata-kata ini, Xiao Hutian merasa malu. Satu pemikiran hampir menyebabkan malapetaka. Dan dia masih tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Masalah keluarga sudah diselesaikan. Dan hal berikutnya adalah pernikahan Xiao Yan dan Xiao Qi, kata tetua pertama. Begitu pernikahan Xiao Yan disebutkan, Xiao Hutian berkata lagi, Xiao Yan, apakah Anda memiliki persyaratan khusus untuk pernikahan Anda? Xiao Hutian memiliki sikap yang sangat baik terhadap Xiao Yan dan jelas ingin meloloskan pernikahan Xiao Yan dengan Xiao Yan. Faktanya, dia terlalu banyak berpikir. Xiao Yan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Belum lagi bahwa Xiao Hutian adalah anggota dari klan yang sama dan juga seorang penatua. Jadi Xiao Yan sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap Xiao Hutian. Menurutku ini sedikit lebih sederhana. Jangan membuatnya terlalu megah. Dan semua orang telah bekerja keras. Xiao Yan bukanlah orang yang suka hidup dan memaksa. Dan dia masih memiliki perasaan untuk pernikahan ini. Dengan sedikit penolakan, hatinya akan selalu dipenuhi dengan Doki, rumahnya di daratan, dan Suner yang dicintainya. Saat memikirkan pernikahan dengan Xiao Qi, dia merasa sedikit ragu. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Tetua klan Xiao saya sudah menikah. Dan menantu perempuan saya seperti seorang putri dari klan Xiao saya. Itu harus hidup dan cantik. Xiao Long memiliki suara yang keras dan wajah yang bahagia. Itu benar. Tetua ketiga benar. Semua tetua mendukungnya. Xiao Yan, kamu adalah sesepuh dari klan Xiaoku sekarang. Bagaimana mungkin pernikahanmu tergesa-gesa? Xiao Li juga mengutarakan pendapatnya. Itu benar. Kamu adalah penatua dari klan Xiao saya sekarang. Apakah kamu tahu apa yang orang-orang di klan panggil kamu? Penatua Yao. Haha. Penatua Yao. Kamu cukup mengesankan. Kamu memang penatua termuda dalam sejarah klan Xiao. Pernikahan Xiao Yan dan Xiao Qi. Tapi dia memenangkannya dari taruhan. Bisakah kamu tidak bahagia? Elder Xiao Yan hanya mengacu pada usianya. Dalam hal kekuatan, Xiao Yan, kamu mungkin bukan yang terendah di sini. Xiao Hutian sangat ramah. Setelah Xiao kecelakaan, dia tampak seperti orang yang berbeda. Mencoba yang terbaik untuk meningkatkan hubungan dengan semua orang. Ini yang terendah. Aku baru saja maju ke tahap bintang 3 awal, jawab Xiao Yan. Wah, jangan berpikir kami tidak tahu. Xiao Qi telah memberitahu kami bahwa kekuatanmu di tahap awal bintang 3 tidaklah sederhana. Ketika Xiao Long berbicara tentang Xiao Yan, itu adalah sebuah kebanggaan. Jantung Xiao Yan berdetak kencang. Apakah Xiao Qi memberitahu mereka semua? Dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki darah ras iblis. Xiao Yan gugup untuk sementara waktu. Jika berita bahwa dia memiliki darah ras iblis menyebar, itu bukan lelucon. Berpikir di dalam hatinya, dia masih bertanya, apa yang dia katakan? Kamu tidak jujur. Xiao Qi mengatakan bahwa ketika kamu selamat dari bencana Kaisar Bintang 3, kamu bahkan tidak menderita satu cedera pun, dan kamu menggunakan metode tanpa akhir, bukan begitu? Xiao Long bertanya pada Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Long, hati Xiao Yan merasa nyaman. Xiao Qi masih tahu keseriusan. Dan dia tidak mengungkapkan semua detailnya. Dan kasih sayangnya pada Xiao Qi meningkat lagi. Cukup banyak. Bukankah normal jika tidak terluka? Xiao Yan sedikit polos. Normal, nak. Apakah kamu menyakiti kami orang tua? Tanyakan pada mereka yang hadir. Duji mana yang tidak terluka atau semacamnya. Tidak buruk jika kamu kehilangan tangan dan kakimu. Terutama Kaisar Jie Bintang 2. Oh. Kamu selamat dari perampokan Kaisar Bintang 2 di reruntuhan kuno, kan? Bagaimana? Apakah kamu terluka? Xiao Long tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya kepada Xiao Yan tentang situasi perampokan Kaisar Bintang kedua dengan penuh perhatian. Kaisar Bintang kedua Jie, saya menyimpannya di pemakaman. Itu sangat kuat. Selama perampokan kedua, saya menggunakan pil Transforming Tribulation yang diberikan oleh Kaisar Ming. Tetapi pada akhirnya saya tersingkir oleh halilintar. Xiao Yan tidak bersembunyi, hanya mengatakan yang sebenarnya.
Apa katamu? Katakan lagi. Kamu menggunakan Calamity Pill dan Tribulation Lightning menjatuhkannya. Dan itu membuatmu pingsan. Xiao Long bertanya dengan heran. Xiao Yan mengangguk. Semua tetua di aula saling memandang dengan takjub. Mata Xiao Long bulat seperti lonceng tembaga. Xiao Liqiang menekan kegembiraan di hatinya. Tetapi janggutnya gemetar karena kegembiraan. Mereka tahu betul apa arti kekuatan guntur Kaisar Jie Bintang 2. Kesengsaraan Kaisar Bintang 2 biasa. Jika dia menggunakan pil kesengsaraan transformasi, Thunderbolt pada dasarnya akan dinetralkan. Tetapi Xiao Yan disambar petir, dan bahkan pingsan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya energi yang dikumpulkan oleh Thunderbolt itu. Semua tetua memandang Xiao Yan dengan mata monster, dan Xiao Yan merasa sedikit malu. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Xiao Li memandang Xiao Yan, lalu pada para tetua, dan tertawa. Ada apa dengan semua orang? Ini hal yang baik. Baru kemudian semua orang bangun dari ketidakpercayaan, dan tertawa bersama mereka. Ngomong-ngomong, Xiao Yan, bagaimana situasi kultivasi kali ini? Apakah ledakan bumi dan api surga pulih? Xiao Li menebak bahwa latihan Xiao Yan selama lebih dari setengah bulan pasti memulihkan ledakan bumi dan api langit. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Pada saat yang sama status ledakan bumi dan api langit di klan Xiao juga sangat tinggi. Xiao Yan berhenti, mengangguk, dan sedikit merentangkan telapak tangannya ke depan. Seberkas api coklat tua muncul di tangan Xiao Yan. Ini, melihat nyala api di tangan Xiao Yan, ekspresi Xiao Li sedikit terkejut. Di tepi luar api gelap ini, dua warna terus berubah, dan aura yang kuat telah meningkatkan paksaan ruang. Dalam sekejap, semua tetua gempar. Ini adalah nyala api yang dihasilkan setelah aku melahap Earth Explosion Skyfire dan menggabungkannya dengan Primal Chaos Flame, kata Xiao Yan kepada Xiao Li. Semua orang yang hadir memandang Xiao Yan dengan heran lagi. Berapa banyak kejutan yang ingin diberikan anak ini. Hanya dalam waktu setengah bulan, ledakan bumi dan api langit dilahap. Sangat mudah bagi Xiao Li untuk mengerti. Xiao Yan memiliki Chaos Holy Flame di tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3 Xiao Yan, menelan juga normal. Yang mengejutkan, Xiao Yan hanya membutuhkan lebih dari setengah bulan, yang membuat dia merasa sedikit sulit dipercaya. Kamu tidak terluka, kan? Xiao Li bertanya dengan prihatin. Ini adalah menantu laki-laki yang akan menikahi cucunya. Jadi sangat serius untuk terluka saat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saya menderita sedikit cedera selama melahap. Dan itu akan baik-baik saja setelah melahap berhasil. Mendengar bahwa Xiao Yan tidak terluka, Xiao Li menghela napas lega. Dan dengan bercanda berkata, "Bagus nak, beritahu kakek. Apakah kamu benar-benar punya? Apa rahasianya? Bagaimana kekuatan seseorang bisa meningkat begitu cepat?" Xiao Li tahu di dalam hatinya. Dari kemunculan menara misterius, mengikuti Long Yi, hingga memecahkan rekor, dan kemudian berhasil memurnikan pil obat kekaisaran untuk pertama kalinya. Dan kemudian secara misterius memasuki reruntuhan kuno yang tidak dapat dimasuki orang lain. Dan kembali, dia telah dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 3 untuk semua ini. Jika Xiao Yan tidak memiliki rahasia, dia tidak akan percaya jika dia membunuh Xiao Li. Mendengar Xiao Li mengajukan pertanyaan ini kepada Xiao Yan, semua tetua menajamkan telinga mereka. Mereka juga sangat penasaran. Mengapa anak di depannya ini begitu mengerikan? Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Beberapa hal tidak dapat diungkapkan dengan santai. Sekali bocor, mungkin akan memicu pertumpahan darah di benua Doudi.